Welcome to your channel, Cross Cultural Institute, berdiri tegak di tengah. Bincang-bincang, hari ini saya ingin mengupas tentang isu yang sedang viral, yaitu ada seorang pemain band yang ujug-ujug diberitakan didudukan sebagai komisaris di salah satu BUMN top di Indonesia. Ini luar biasa sekali. Yang saya tahu BUMN itu di dalamnya itu banyak orang-orang yang hebat-hebat, yang pinter-pinter, ya. Nah, karena saya dulu pernah ngajar di situ. Tapi ujug-ujug kemudian ada seorang pemain band yang menurut hemat saya dan publik juga berpikir seperti itu, bahwa memposisikan seorang pemain band yang dikenal dulu ini berkaitan dengan narkoba adalah menjadi sesuatu yang absurd. Tapi terlepas dari itu semua, saya ingin mengupas pada aspek lain. Bahwa ketika seseorang menjadi relawan salah satu kandidat politik, itu tentu dilatar belakangi oleh satu niatan, karena pertama kemungkinan karena ideologi yang sama, yang kedua kemungkinan karena cita-cita kebangsaan yang sama, yang ketiga kemungkinan karena program-program yang senang, ya, yang keempat karena berbagai aspek secara simpatik gitu. Makanya itulah yang kemudian disebut sebagai relawan. Nah, yang kemudian menjadi aneh adalah ketika seseorang itu yang dia dukung, yang dia kampanyekan, yang dia support itu menjadi kandidat yang terpilih, presiden-elect, lalu kemudian menjadi kewajiban, seolah-olah menjadi kewajiban orang yang didukung tadi memberikan baik budinya, balas budinya. Ya, saya kira tidak apa-apa. Memang baiklah kalau orang yang pernah didukung kemudian berbalas budi, membalas budi kebaikan itu. Tetapi balas budi itu bukan kemudian harus menjadi beban negara, sehingga mereka ditempatkan di lembaga-lembaga tinggi negara, di BUMN, menjadi komisaris dan jabatan-jabatan lainnya. Inilah yang kemudian menjadi aneh, absurd. Orang yang tadinya relawan dibalas budi menjadi pejabat-pejabat publik, ya, yang dibayar oleh negara. Padahal ya secara prinsip bahwa mereka itu tidak perlu diberi balas budi, karena disebutnya juga relawan, volunteers, ya, dengan sukarela, dengan suka hati. Ya, tetapi kalaupun mau dibalas, ya, budi kebaikannya itu, ya silahkan. Tapi jangan kemudian menjadi beban negara. Silahkan di perusahaannya orang yang bersangkutan, ya, menjadi komisaris di perusahaannya Bapak, menjadi direktur di perusahaannya Bapak, menjadi pegawai di perusahaannya Bapak. Let's go ahead, please. Itu saya dukung. Jadi sekali lagi, absurditas ini, ya, terjadi sedemikian rupa sehingga kemudian kita akan sulit menjadi negara yang bisa bangkit dengan cepat. Karena apa? Karena digerogoti oleh kewajiban-kewajiban yang seperti itu, yang sejatinya tidak perlu, dan itu semua produk dari koalisi yang besar sebagai akibat dari ketololan masa lalu. Terima kasih. Wassalam.